kali ini yaitu pembuatan batako ya, yang dilakukan oleh paman. Nah ini dia sedang membuat apa paman? Cetak batako ya paman ya. Paman, paman tuh gimana sih? Ini tuh mau membuat apa paman? Batako. Oh batako. Oh, jadi tuh semuanya tuh butuh berapa paman? Untuk teman-teman yang ingin belajar membuat batako, semuanya yang dibutuhkan 5.000. Ya, maksudnya itu kan ya berapa anunya ukurannya untuk membuat batakonya. Dan katanya teman-teman tuh membuat batako itu sangat mudah ya, dilakukan semua orang tuh pastinya bisa ya paman. Ayo kita lihat dulu teman. Ya jadinya tuh ini tuh semuanya tuh separuh ya teman ya. Iya, juga dia menjadi tukang membuat batako ini juga nih nanti dapat bayaran teman. Kalau saya ini nggak dapat bayaran teman ya, yang penting ini tuh video ini tak persembahkan untuk teman-temanku semua yang selalu hadir mengikuti di Saputra dimanapun kalian berada. Nah kita lihat dulu ya cara mengadunya. Nah jadinya tuh cara mengadunya tuh kayak gitu teman. Nah diratakan dulu. Kalau pasirnya tuh di sini tuh malah unik teman. Ini tuh pasirnya tuh nggak beli nih dari paman ini pamannya. Iya cari sendiri ya paman ya. Oh gratis pasirnya ya. Kenapa paman nggak pernah membeli pasir? Oh gratis ya. Oh berarti ada tambang ya paman ya. Iya kalau beli. Oh, iya. Jadinya ini tuh dikerjakan ya paman ya. Biasanya tuh paman sendiri kok ini ya malah dikerjakan sama paman lain. Oh. Nah ini nanti mau buat apa lagi paman? Oh kandang kambing. Oke. Ya kita lihat lagi yuk. Nah jadinya tuh kayak gitu teman. Jadinya itu ini tuh mau buat kandang kambing lagi. Ya kita lihat ya aktivitasnya yuk. Nah jadinya tuh pertamanya tuh diuruk dulu semuanya sampai keliling. Tapi ini nanti kan tengahnya kan dikasih pasir teman. Dikasih pasir. Nanti cetakannya seperti itu loh teman. Ya kita lihat sampai dicetak yuk. Nah ya jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada di Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Nah jadi itu kan teman aktivitasnya. Itu paman rumahnya di sebelah sana teman ya, yang sudah saya kontenin. Jadinya tuh paman itu tuh di sini tuh sedang bekerja. Nah ya tuh juga dibayar sama paman ini. Dan juga ini dekat banget kalau ini tuh rumahnya ini juga ini dekat dengan rumah saya kak teman di sebelah sana. Nah ini tuh rumah saya yang di sebelah sana. Nah itu loh itu kan rumah saya. Iya. Nah kita lihat dulu yuk. Nah jadinya tuh diurut terus sampai menumpuk. Nah tumpuk. Nah, airnya mana nih? Kok belum dikasih air? Oh itu airnya. Ya jadinya tuh alat-alatnya tuh kayak gini teman. Alat-alatnya untuk mencetak batakonya. Ini alatnya, ini alat untuk pencetakannya. Dan biasanya tuh dikasih oli ya, ini nggak tahu dikasih oli atau enggak. Dan alatnya ini ada berapa? Ada 2 untuk mencetak batakonya. Ayo kita lihat yuk proses pencetakannya. Nah, Mas kenapa kok membuat batako itu bisa mudah Mas? Iya kalau kalian bisa niat ya mudah, tapi kalau enggak niat ya susah banget nantinya juga nih ya, hasilnya juga tuh ya hancur teman, hancur nggak rata juga. Jadi itu perlu kesabarannya ekstra ini teman-teman. Nah yuk kita lihat jadinya tuh ditumpuk teman, ditumpuk dulu nanti dikasih air. Kalau ini batako-batakonya yang tadi pagi nih teman, ini tadi pagi. Jadi itu hasilnya tuh kayak gini teman. Tapi kan kita kan belum melihat prosesnya teman. Ayo kita lihat sampai habis yuk. Sampai habis ini nanti bisa jadi berapa ini nanti? Satu tumpuk ini nanti. Kalian penasaran toh? Jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada di Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Jadi itu aktivitas di kampung tuh kayak gitu teman. Aktivitas di kampung itu kalau diceritakan tuh banyak karena Rumbia ini dikenal nih
banyak sekali orang membangun teman-teman, terutama untuk bekerja membuat batako teman, seperti di paman ini, paman sebelah rumah saya nih. Nah ini pamannya, tuh sedang mengaduk teman, tuh sedang mengaduk semuanya untuk dijadikan batako teman. Jadi itu batako itu memang penting teman untuk membangun berbagai macam, baik itu kandang dan juga masjid dan lain sebagainya juga. Ini itu pembuatan batako ini emang gampang-gampang susah kalau kita emang mau niat bekerja menjadi pembuat batako ya teman ya. Jadi itu ini tuh tukang teman, tukang membuat batako. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Ayo kita putar lagi videonya. Nah, jadi ini tuh aktivitasnya paman ini tuh masih ditumpuk lagi, belum dikasih air nih. Ayo kita lihat sampai berapa ini nanti satu tumpuk ini nanti membuat berapa batako ini. Ini nggak tahu ya takarannya berapa, yang penting kita lihat dulu. Ini takarannya berapa paman tadi? 51. Biasanya dapat berapa buah ini nanti? Berapa buah batako nanti? 100 minimal. Nah ini dapat berapa ini? Kasihan. Oh 120. Ayo kita lihat dulu. Masih diaduk teman-teman. Jadinya tuh perlu sabar. Biasanya bisa jadi 120 teman-teman. Ayo kita lihat apa bisa sampai 120. Kita lihat pencetakannya nanti. Oke, berikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Wah, jadinya tuh masih diaduk teman. Wah, katanya ini tuh ya pas loh paman. Panas juga nih. Nanti bisa cepat kering ya paman ya. Kalau cuacanya pas kayak gini ya. Nah. Oke, kita lihat dulu. Masih diaduk sih teman. Jadi itu aktivitas kesibukan warga desa tuh kayak gini teman. Kalau ada kerjaan ya membuat batako, kadang ya ada juga ya bekerja di ladang kayak gitu ya paman ya. Aktivitas di desa ya paman ya. Nah lihat, kita lihat dulu. Tapi diaduk teman. Belum selesai, sabar. Ini tuh masih belum. Oh iya, baru sekali paman. Wah, paman tuh belum istirahat dari tadi. Tapi ini tuh belum selesai teman, itu belum dicetak nih. Nah jadinya tuh pasir yang dipakai ini tuh pasir gratis ya temannya. Jadinya tuh paman tuh yang sebelah di sini tuh nggak pernah beli. Nah ini pamanku yang di sebelah. Iya, pasir apa paman? Pasir karet. Teman-teman tuh belum pernah lihat loh. Kok paman ini bisa membuat bangunan kok dari pasir karet. Oh gratis ya. Kalau beli pasir sendiri kan mahal ya paman ya. Kalau sekarang tuh nggak tahu berapa paman. Loh, ini mbak ini main ke sini toh. Nah. Oke, kita lihat dulu yuk. Masih sedang istirahat teman. Oke yuk, kita lihat nanti yuk. Teman, kita lanjutkan lagi yuk, lihat aktivitas paman. Oke, sedang mau mengaduk lagi, diaduk lagi sampai rata teman. Nah, jadi itu kalau menjadi orang desa itu kayak gitu teman. Kalau ingin membuat batu bata sendiri, namanya itu bukan batu bata ya teman, itu batako teman. Yaitu batu bata yang terbuat dari apa? Dari pasir dan juga semen teman. Jadi itu aku harus sabar teman, jadi orang desa. Kalau ingin membangun sendiri teman. Oke. Jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita lihat lagi yuk aktivitasnya. Dia itu diratain dulu nih. Semuanya sampai rata dan nanti dikasih air nih. Dan juga nih alat-alat cetaknya juga butuh beberapa apa nih cangkul teman untuk meratakan pasir-pasir ini. Jadi itu kayak gitu teman.
jadinya. Jadinya tuh ini tuh tetangga-tetangga itu, itu tetangga di kampungku tuh, itu tetangga. Nah, jadi tuh lihat aktivitasnya paman ini. Masih belum rata teman, masih belum rata. Ayo, masih dicangkul terus hingga merata. Belum dikasih air, belum dikasih air. Namun ini itu udah dibersihkan teman ya, alat-alatnya untuk mencetak batakonya sampai merata. Mas emang butuh berapa lama untuk mencetaknya? Ya sabar loh, ini tuh belum dicetak teman, masih diratakan, masih diratakan, masih diratakan ini sama paman. Jangan sabar ya. Jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Wah masih lama nih teman. Nah juga ini yang mencetak ya lama. Dia tuh masih diratakan teman, masih diratakan ya. Sampai benar-benar rata. Ini tuh takarannya tuh 5 teman, 5 pasir sama 1 sak semen ya. Jadinya tuh diingat ya teman ya, untuk mencetak batako ini teman-teman tuh harus diingat berapa takarannya sama semennya berapa. Kalau ingin membuat banyak ya takarannya kayak gitu teman, takaran mencetak batakonya. Tapi ini tuh masih belum dicetak teman. Yo aktivitasnya tuh kayak gini. Sabar teman, masih diratakan, belum habis nih. Habis ya teman ya, belum habis. Itu katanya tuh jadi 100 berapa itu tadi, lupa saya. Ayo yang ingat silahkan tulis di komentar, jadi berapa tadi kata paman saya, lupa. Nah lihat nih, masih diratakan, belum selesai nih, belum selesai, belum rata. Jadinya tuh prosesnya tuh emang lama. Kalau udah jadinya tuh ya enak, udah jadinya kita tinggal masang lalu dipasang lagi sama semen lagi. Jadinya tuh bisa membuat rumah kayak gini nih, itu bisa membuat rumah. Dan juga tuh paman-pamanku yang di kampung tuh ini tuh unik banget nih. Jadi tuh mencari pasirnya itu dari sini loh teman, dari sini teman, dari apa namanya teman, gorong-gorong gorong-gorong teman. Jadi tuh kayak gitu teman. Wow. Udah paman? Belum? Nah ayo kita lihat lagi. Oh, masih diaduk lagi. Oh udah habis 2 sak ini ya, cuma 2 sak kok yang dicetak teman. Itu tadi 1 sak teman, 1 sak hasilnya kayak gitu. Kalau ini 1 sak lagi. Wah jadi 120 teman-teman ya. Siapa yang menjawab 120? Ayo, yang menjawab 120 silahkan tulis di komentar. Lihat teman, pengadukannya tuh harus rata banget, harus rata. Kalau nggak rata nanti nggak sempurna. Nah, itu masih mau mencetak, diratai dulu. Paman tadi yang ini teman, nanti tak kasih tahu kak teman, di tempatnya apa paman itu, paman sebelah itu mencari pasirnya tuh di mana, nanti tak kasih tahu lokasinya kalau ada lain waktu ya teman ya. Nah lihat masih diratain dulu pamannya.
rata. Kadang nggak sampai 2 sampai 3 kali aja belum rata mau. Jadi itu belum rata. Nah, oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Masih lama belum dikasih air. Masih belum rata. Ngapain sih kamu? Masih dirata itu teman, sampai benar-benar rata dan kalis teman. Ayo kita lihat guys, itu sampai rata beneran teman. Sampai rata beneran. Masih belum selesai kok. Pengerataannya nanti ini tuh masih 2 sampai enggak 3 kali teman. 2 sampai 3 kali. Ini enggak tahu. Masih lama kan. Pengerataannya kok belum selesai. Juga nih ya. Ini juga nih nanti kita lihat mereka apa membuat kata koinnya. Ayo. Berikan share, berikan like, berikan komen kepada Desa Putra. Ayo. Masih lama nih. Diratakan. Diaduk sampai benar rata. Kita lanjutkan yuk. Ini dia teman-teman proses mencetaknya batakonya seperti ini ya teman ya. Ini dia batakonya. Yuk kita lihat yuk. Pertama diisi dulu cetakannya hingga padat. Ini yang kita ini bodi. Kita ini bodi. Nanti padanya itu nanti kan apa naruhnya batakonya ini nanti kan ditarik sama ininya teman. Nah, sama itunya. Kan nanti kan ditarik. Oke kita lihat yuk batakonya. Ya jadi itu sampai padat dulu teman, hingga padat banget sampai merata. Nah terus kayak gitu teman, dirata. Nah kayak gitu. Oke kita lihat yuk. Cetakannya ini ada 2 teman, yang satunya lagi masih dipolesin sama oli teman, jadinya tuh biar nggak lengket. Oke yuk kita lihat yuk. Nah itu pade, itu paman, bukan pade, ini tuh paman. Nah kita lihat yuk mencetaknya. Ya, jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Ayo kita lihat nyetaknya. Nah oke diangkat. Oke kita lihat yuk. Kalian penasaran loh? Nah pertama kan dikasih dulu. Nah terus ditarik. Lihat, kita lihat cara nariknya teman ya, biar teman-teman tuh paham. Nah kayak gitu teman batakonya. Nah gitu. Nah gitu teman. Habis tuh kalau kalian mau lihat lagi, ini bodi sama paman. Oke kita lihat lagi. Yang pertama dipadetin dulu hingga padat, dipadet hingga padat banget. Kalau nggak padat nanti nggak bagus nanti cetakannya. Oke lalu diangkat. Oke siap. Nah ini dia teman. Nah
dikasihkan ke tanah, terus diangkat. Nah, pelan-pelan, yang penting kan pelan-pelan teman, sampai cetakannya jadi kayak bata tuh, kayak gitu teman, sampai habis. Oke, kita lihat lagi. Wah, berapa menit aja udah cepat teman. Oke, kita lihat lagi. Tumbuk terus sampai padat. Kalau nggak padat nanti cetakannya ini nanti nggak merata ya. Iya bodi ya. Oke, kita lihat lagi sama paman. Nah kayak gitu teman. Jadi itu nariknya itu kudu apa, harus bener teman, harus bener cara narik cetakannya. Nah, cetakannya itu kayak gitu teman. Nah itu bodi itu cepet banget nih, cuma 2 orang aja teman. Jadi itu mencetak batako itu sangat mudah bagi orang desa tuh. Gak ada yang katanya tuh sulit. Oh, oke teman-teman ada pertanyaan tolong tulis di komentar ya, soal mencetak batako ini mudah atau enggak bagi teman yang sudah pernah ngerasain jadi seorang apa kuli mencetak batako ini. Nah, kayak gitu teman ya, lalu diangkat. Nah, sampai gitu. Nah, bodinya tuh kayak gitu teman. Nah, kan bagus kan cetakannya, jadinya tuh kayak gini teman cetakannya. Nah, jadinya tuh kayak gini, sama seperti yang sebelah itu teman. Oke, kita lihat lagi. Nah, padetin lagi terus, dipadet sampai dirata. Nah, diratain. Oke, bersihkan. Oke, kita lihat lagi. Jadi berapa ini nanti? Wah, kita lihat dulu teman. Ditarik cetakannya. Nah, mudah banget teman, mudah banget. Saya aja yang kayak gini aja tuh juga pernah loh teman mencetak batako. Tapi kan alatnya kan beda banget nih. Setiap cetakan batako ini kan sendiri-sendiri modelnya. Nah, lihat nih. Kalau punya paman ini kan ditarik menggunakan itu, nggak ada apa khusus untuk mencetaknya itu loh, kan beda banget. Nah, tapi kalau ukurannya ini tuh sama kok teman, ukurannya tuh ya sama. Nah, jadi itu kayak gitu teman. Nah, jadinya itu ditarik kayak gitu. Nah, ditarik oh, kan beda kan, beda banget teman. Yang beda tuh cetakannya, kalau batakonya tuh ukurannya tuh sama semua. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe pada Desa Putra, dan aktifkan tombol lonceng. Ayo kita lihat sampai habis hingga padat lagi. Katanya itu bisa jadi 100 nih. Kalian percaya atau enggak teman? Kalau orang gagal tuh ya bisa banyak kayak gini teman-teman. Nah, oke, kita lihat lagi, dicetak lagi, diangkat. Nah, diangkatnya tuh harus pelan-pelan teman, harus pelan-pelan, sabar, dan keburu-buru. Kalau mencetak kayak gini nantinya tuh hasilnya tuh nggak bagus teman. Nah, nanti dipadetin lagi. Ya, ini tuh cuma 2 orang teman, Budi sama paman ini teman. Nah, artinya aktivitas di kampung tuh kayak gini. Nah, jadinya kan tuh harus ekstra sabar untuk mencetak batako ini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itu ini tuh harus benar-benar panas di sinar matahari teman, biar nanti cetakannya ini kan kering. Hasil mencetak batakonya ini tuh nanti bisa berguna, untuk apapun. Nah, kita lihat dulu. Kalau pastinya ini tuh saya tuh dapat infonya dari paman tuh malah nggak beli ini pastinya. Ini cuman belinya itu cuman semennya yang beli. Oke, kita lihat lagi. Nah, sampai habis.
lihat tuh buahnya. Nah bodi juga ini dibilangnya cepat. Nah bodi juga ini dibilangnya cepat, cuma dimasukkan yang satunya nyetak cuma 2 orang teman. Nah jadinya kan dicetak, lalu kita lihat ya kan hasilnya kan bagus kan teman, bagus sekali lah. Ayo jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Haji Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Wah dipadetin sampai padat tuh, caranya tuh kayak gitu hingga padat. Nah kita lihat dulu ya, ini nanti hasilnya dapat berapa ini nanti. Oke, ini nanti udah siap lagi. Dapat berapa ini? Kayaknya udah ada 10 apa gimana teman. Oke, silahkan tulis di komentar dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Haji Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Oh buat aja cepat loh teman, baru beberapa menit aja udah siap dicetak lagi teman. Udah dicetak, udah siap dicetak. Dipadetin dulu hingga padat, hingga sampai padat banget. Jadi itu pemanen itu nyuwante banget kalau nyulat padat banget. Ini ya orang sekitaran sini kok teman. Nah kita lihat tuh yang bodinya tuh masih isi lagi. Nah ini paman ini cetak. Nah jadi itu harus sowan banget teman, nggak usah keburu-buru kalau nyetak batako. Nah harus sowan banget. Nah, ini pamannya ini tuh paman yang unik nih. Belum selesai, ini tuh masih belum habis teman, kita lihat sampai habis. Wah jadi tuh dipadetin dulu ya temannya, kalau nggak padat gimana hasil cetakannya. Jadi itu membuat batako ini agak susah kalau orang nggak bisa. Kalau yang di sebelah situ udah siap dipakai teman, tapi kan ini kan belum kering. Nanti kalau udah kering kan ditumpuk. Oke kita lihat lagi. Wah hasilnya wah bagus teman-teman, bagus semua teman, nggak ada yang rusak sama sekali teman, bagus cetakannya. Nah oke siap. Oh udah cepet banget ya isinya. Udah cepet banget isinya. Nah dia tuh dipadetin lagi sampai kalis. Yo caranya kayak gitu teman. Udah. Oh belum rata, diratain. Oke siap. Wah nah hasilnya tuh kayak gini teman, nggak ada yang retak kok, nggak ada yang retak sama sekali kok. Ya retak tuh ya cuma sedikit gitu itu, tapi ini nanti kan kalau udah dikasih semen kan nggak kelihatan teman. Jadinya tuh ini tuh berguna banget ya teman ya, batako ini nanti gunanya ini tuh banyak gunanya. Apa paman ini? Oh itu paman sebelah tuh sedang nyewantai. Nah jadinya tuh pasir segini nanti bisa jadi 120 batako, masih diisi semua nih. Dan itu pamannya masih sedang minum. Cepet banget Budi. Ya Budi ini tugasnya ini cuman ngisi cetakan batako ini aja loh, ngisi cetakan ini. Wah ini tuh masih banyak nih, masih segini. Belum ada separohnya nih, belum ada separohnya. Belum ada
ada separohnya. Tuh yang nyatanya tuh paman sedang minum. Jadi itu harus benar-benar kering teman-teman untuk ini nanti digunakan batako ini nanti. Ya biasanya tuh kalau orang desa tuh mencetak batako itu untuk membangun gorong-gorong juga ya bisa, terus untuk membangun kandang ya juga ya digunakan. Jadi itu gunanya tuh banyak banget teman punya batako ini nanti. Makanya kita tuh perlu tahu caranya mencetak batako itu. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita tarik. Oh, itu hasilnya teman-teman. Harus benar-benar panas sekali ya teman-teman ya. Harus benar panas di sinar matahari kayak gini. Ini itu masih belum panas. Oh, udah tuh. Cepat banget. Cepat banget. Iya. Masih lama nih. Nah, jadi itu dipadetin. Harus dipadetin. Sampai habis nih. Nah itu dia teman. Jadi ada aktivitas mencetak batako tuh ya kayak gini teman aktivitasnya. Orang-orang desa tuh punya cetakan sendiri-sendiri. Cetakannya cetak batako itu ya berbeda-beda juga, tergantung ukurannya sih. Kalau ini tuh nggak tahu ya ukurannya medium atau yang besar ini ukurannya. Kalau sebatas ukurannya sih sama teman, tapi nggak tahu ya. Tapi juga dia kurang paham sih kalau mencetak batako ini. Nah caranya tuh kayak gitu teman, dipadetin dulu hingga padat terus dirata. Oke, kita lihat lagi. Nah, sampai habis ini. Ini tuh nggak tahu ya udah seberapa ini. Udah seberapa ini cetakannya. Nah kita lihat. Oh, udah siap. Aduh, gimana Maman? Gak bisa rata sedikit, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, kita lihat dipadetin hingga padat teman, hingga sangat padat. Nah, dicetak sampai habis. Oke, jadi itu kayak gitu teman, diulang-ulang terus. Nah, diulang-ulang terus. Oke teman, menurut teman-teman ini mudah atau susah mencetak batako? Ayo yang susah silahkan tulis di komentar, yang mudah silahkan tulis di komentar. Yang hadir mengikuti Desa Putra dimanapun kalian berada. Wah cuacanya panas nih teman, tapi ini nanti sip, ini nanti kalau udah kering sip banget nih cuacanya. Ini juga nih ya panas nih. Apa Paman? Padetin sampai habis. Nah, jadi itu padat, nggak padat sekali teman. Nah, padat hingga padat banget, sampai padat banget. Wah, dan ini cuacanya pas banget nih membuat batako musim kayak gini. Ini nanti juga ini ya, bisa cepat kering teman, bisa cepat kering dan bisa dipakai untuk membangun segala macam. Nggak tahu nih nanti Paman ini mau membangun apa lagi nih nanti Paman ini. Mau membangun apa lagi nih? Mencetak batako. Nah, dicetak lagi nggak padat teman. Kalau nggak padat ya nanti nggak bisa dipakai nih, nanti bisa patah-patah ini.
nggak padat, nanti kalau udah kering ya bisa dipakai untuk membangun. Oke, kita lihat lagi. Alat-alatnya di kamu itu ya beda-beda cetakannya. Nah, itu kan berbeda banget kan. Berbeda banget teman. Harus butuh kesabaran, butuh ya yang penting itu ya sabar sama apa tekun. Nah, sampai habis. Kita lihat nyetaknya ini sampai habis teman, sampai habis ini nanti, sampai habis dipadetin lalu dirata ya, dibersihkan dulu ya, diangkat ya, cuma gitu aja. Kalau bodin itu ya cuman ngisi apa cetak-cetaknya ini aja tuh, dicetak ya kan, cuma ngisi ini aja ini bodin. Kalau paman itu ya kan nyetak gitu kan, jadi itu cuma butuh 2 orang aja, yang penting sabar juga nih ya, cepat selesai nih nanti, cepat selesai ini ya kan. Oh mas, yang itu namanya alatnya apa mas? Oh itu toh, itu untuk pemadat teman, itu untuk madatin batakonya yang dipakai paman itu toh. Nah, jadinya tuh kayak gitu teman. Nah, dicetak, wah panas banget nih, pas banget ini mencetaknya, jadinya tuh cepat kering teman. Nah bodi ini cuman kayak gini teman, cuman isiin terus, isi ini pakai pasir ini, pasir yang dikasih semen tadi. Nah kita lihat lagi ya, cuma kayak gini aja, dipadetin hingga padat sampai merata juga. Oh kan, sampai keras juga nggak apa-apa, yang penting padat. Oh, terus dirata, udah kayak gitu aja. Oh, kan? Dan juga ini ada apa ini, ada tempatnya khusus ini untuk mencetaknya. Unik banget sih, unik banget. Cara orang-orang desa mencetak batako ini unik banget, terutama di kampung teman, di Resobinangun Dusun 6. So, udah aja teman, ngisiin apa cetakan batako aja. Oke, kita lihat lagi. Dipadetin tuh. Perhatikan teman, perhatikan. Jangan di skip nanti. Jangan dilewatin video ini. Yang penting kalian perhatikan, kalau bisa praktekin teman, praktekin, belajar mandiri mencetak batako. Nah, ya cuma kayak itu aja cetaknya, enggak butuh berapa menit aja udah siap dicetak. Nah, bodi aja cuman di sini, cuman isi yang pamannya cetak. Wah banyak nih teman, banyak banget nih ya, ini masih banyak. Kita lihat apa sampai 120. Nah lihat data, udah simple aja teman, simple aja. Kata siapa sih nyetak batako itu susah? Nggak ada kata orang desa itu susah, nggak ada kata orang desa itu susah teman. Mencetak batako ini sangat mudah, yang penting teman-teman juga tiap harus belajar mencetak batako biar bisa membangun rumah sendiri. Jadinya tuh nggak ngandelin orang tua tuh terlalu banyak ya. Jadi tuh kalau teman-teman tuh mau mencetak batako ya bisa belajar sendiri teman. Kuncinya yaitu sabar dan juga apa, telaten ya, kalau orang Jawa itu telaten ya. Cuma simpel aja teman, yang penting teman-teman tuh memperhatikan video ini aja, nanti tuh juga dia bisa mencetak batako sendiri. Nah gimana teman, video ini berguna atau enggak? Untuk teman-teman yang berguna silahkan tulis di komentar, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra, dan aktifkan tombol loncengnya. Wah ini tuh masih banyak nih. Oh ini udah separuhnya ya paman ya, udah separuhnya apa belum ini? Oke kita lihat lagi, kayaknya ini belum habis nih, sampai habis.
banyak teman. Dicetak. Oke, kita lihat. Sudah kayak gitu aja teman, kayak gitu aja. Nah, pasti teman-teman itu nanti bisa mencetak batako sendiri. Kuncinya ya sabar. Tuh bodinya cuman dua orang aja teman. Kalau bisa sampai orang lebih sih bisa cepat ini. Ini tuh cuma 2 orang teman yang mencetak batakonya. Kita lihat lagi. Wah, sampai kalis teman. Oke. Nah kan, sudah paham apa belum? Oke lah, sekian dulu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tuh harus belajar di video ini, dan semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai saya lagi di video berikutnya. Teman-teman, sekian dulu ya di video kita kali ini. Dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Tunggu saya lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Salam YouTuber pemula.